Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Seperti biasa, gua tuh di sini mau bahas The Beginning After the End. Gua tuh mau bahas lanjutan manhwanya. Nah, yang gua bahas ini adalah chapter 208 sampai chapter 218. Tentunya berdasarkan novelnya. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Gue ingetin lagi kalau video ini tuh adalah spoiler dari lanjutan manhwanya. Kalau kalian gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gue tuh mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channelnya update video terbaru. Oh ya, buat kalian yang suka sama lanjutan anime, kalian tuh bisa langsung mampir ke channel gua yang satunya, yaitu channel Irfan Akbar 67. Di channel itu gua tuh bahas novel-novel Jepang yang tentunya adalah lanjutan animenya. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita mulai ke ceritanya. Saat ini Arthur dapat laporan soal adanya gerombolan manabis. Di sini Ellie mau ikut. Nah, karena Ellie terus mendesak dan Arthur juga udah janji bakal bawa Ellie, Arthur pun saat ini membawa Ellie untuk ikut dengannya. Gak lama datanglah Virion. Virion tuh saat ini memperkenalkan dua orang yang bakal ikut membantu Arthur dalam misi untuk menghadapi manabis yang ada di dekat The Wall. Nah, mereka tuh adalah Calum dan Gavik. Melihat penampilan Arthur yang gak karuan dan berantakan, Virion tuh saat ini menyuruh orang untuk segera mendadani Arthur supaya Arthur tuh terlihat lebih berwibawa sebagai seorang lance dan jenderal perang. Singkatnya, Arthur pun berangkat dengan menumpang di punggung Sylvie. Ketika sampai, semua orang tuh terkejut karena ternyata memang benar banyak monster di dekat wilayah The Wall. Untungnya monster-monster itu sampai saat ini tuh masih belum sampai di The Wall. Saat ini ketika ada di The Wall, Arthur pun saat ini langsung pakai Realm Heart-nya. Dan dia tuh berpidato di depan para tentara. Arthur ini mau ningkatin mental para tentaranya. Para tentara bersorak semangat ketika Arthur berpidato. Setelah pidato, tentunya Arthur ini langsung menonaktifkan Realm Heart-nya. Arthur saat ini tuh menyerahkan Ellie ke pasukan yang ada di sana. Intinya Ellie tuh sekarang diserahin ke pasukan di sana. Saat ini, Arthur dan para petinggi tentara di The Wall, mereka tuh tentunya diskusi soal apa yang harus mereka lakuin. Singkatnya saat ini, Arthur melakukan latih tanding melawan beberapa tentara. Gak lama datanglah Tessia yang mau menjadi lawan Arthur berikutnya. Jadi, Tessia dan pasukannya ini kebetulan lagi ada di The Wall setelah mereka melakukan misinya. Nah, Sylvia di sini tuh menangis dan dia tuh langsung berlari menuju ke Tessia. Sylvia ini punya kedekatan emosional sama Tessia, makanya wajar kalau dia tuh saat ini menangis karena udah lama gak ketemu sama Tessia. Saat ini Tessia, Arthur dan Sylvia mereka tuh mengobrol. Tessia di sini kagum karena Arthur saat ini terlihat sangat karismatik dengan pakaian yang gagah. Tessia juga di sini tuh memuji kecantikan dan keimutan Sylvie. Sylvie dengan bangga bilang kalau dia tuh udah belajar dengan neneknya tentang gimana cara menjadi naga yang cantik. Tessia dan Arthur saat ini tuh jalan berduaan. Mereka tuh jalan sambil ngemil makanan, ngobrol dan bercanda. Ketika ngobrol, tentunya suasana tuh menjadi semakin intens. Arthur dalam hatinya tuh berpikir kalau dia tuh memang suka sama Tessia. Dari dulu Arthur ini menyukai Tessia. Kalau Arthur gak punya ingatan orang dewasa, Arthur yakin dari dulu dia tuh udah pasti menembak Tessia. Arthur ini takut kalau Tessia tuh bakal jijik kalau tahu bahwa Arthur adalah reinkarnasi dari orang tua. Tapi saat ini Arthur udah menetapkan hatinya. Dia pun saat ini ngeluarin perhiasan berbentuk hati dan dikasih ke Tessia. Arthur ngasih tahu kalau dia tuh suka sama Tessia. Dan rasa suka itu adalah rasa suka seorang pria kepada wanita. Tessia saat ini gak bisa berkata-kata. Tessia menyuruh Arthur untuk pakein liontin yang dia kasih.
Arthur saat ini melepas liontin hati menjadi dua. Jadi maksudnya tuh satu dipegang Arthur, satunya lagi tuh dipegang Thesia. Jadi masing-masing tuh pegang liontin setengah hati. Thesia saat ini memeluk Arthur dari belakang. Dan dia tuh berbisik dan ngasih tahu kalau dia juga suka sama Arthur. Tapi saat ini dalam kondisi peperangan, jadi banyak orang yang butuh bantuan mereka. Thesia dan Arthur saat ini tuh saling berjanji untuk tetap hidup dan bertahan sampai perang berakhir. Setelah perang barulah mereka berdua tuh menciptakan keluarga yang sangat indah. Di saat lagi romantis-romantisnya, tiba-tiba ada keributan. Ternyata gerombolan Manabis tuh saat ini udah mulai mendekati The Wall. Saat ini Arthur menyuruh Thesia untuk segera berkumpul dengan pasukannya demi melanjutkan misi dan pergi dari The Wall. Thesia tentunya menolak untuk pergi. Arthur ngasih tahu alasan dia turun ke The Wall itu semua karena Arthur lah yang bakal menangani dan membantu tentara The Wall. Jadi Thesia tuh gak perlu khawatir dan sebaiknya Thesia tuh pergi untuk lanjutin misi resmi yang udah dikasih. Thesia saat ini mengerti dan mengikuti perintah dari Arthur. Sebelum pergi, Thesia juga mencium bibir Arthur. Saat ini di kamp tentara, semua orang lagi sibuk dalam mempersiapkan perang melawan para monster. Arthur dan Sylvia saat ini tuh lagi duduk di tenda tentara. Gak lama datanglah Gavik dan Callum. Mereka tuh meminta izin untuk ikut bersama Arthur. Arthur ngasih tahu kalau tugas mereka saat ini tuh adalah untuk membantu pasukan tentara di sini. Callum ngasih tahu, Virion tuh ngasih tugas ke dia untuk menjadi pengawal Arthur. Jadi sangat buruk kalau mereka tuh pergi menjauh dari Arthur. Jadi mereka tuh saat ini mau bantu Arthur. Arthur di sini tetap menolaknya dan dia tuh menyuruh mereka untuk jangan ikut sama Arthur. Gak lama datanglah Trodius dengan putrinya yaitu Senir. Arthur di sini kesal kepada Trodius karena dia tuh mengakui kalau Senir adalah putrinya. Padahal perlakuannya ke Jasmine tuh sangat berbeda. Padahal Jasmine juga anaknya. Sylvia di sini tuh menyuruh Arthur untuk tenang karena emosi Arthur bisa-bisa jadi bocor. Di sini Senir tuh ngasih pedang ke Arthur. Arthur saat ini dia tuh menyuntikkan banyak mana ke pedang tersebut. Sampai-sampai pedang itu kurang kuat. Dan pedang itu hampir rusak kalau terus dipaksa untuk dialiri mana sama Arthur. Tapi sebelum itu terjadi, Arthur menghentikan aliran mananya. Arthur di sini bilang kalau pedang buatan Senir lumayan bagus dan seenggaknya masih bisa dia pakai. Senir yang melihat kalau pedangnya hampir hancur, dia tuh saat ini terlihat kecewa. Dan dia tuh hanya membungkuk ketika dipuji sama Arthur, padahal harusnya Arthur gak perlu memujinya. Arthur juga saat ini tuh menyuruh pasukannya untuk segera bergerak ketika dia pergi. Arthur saat ini tuh dapat sorak-sorakan luar biasa dari para tentara yang hadir. Di antara kerumunan tentara, Arthur ini melihat ada ayahnya dan party dari Twin Horn. Arthur kesal karena ayahnya tuh ternyata ada juga di The Wall. Arthur gak nyangka kalau ayahnya tuh sekarang ada misi untuk melindungi bagian luar The Wall dari Manabis. Arthur saat ini menenangkan dirinya dan dia tuh yakin kalau semuanya tuh baik-baik aja selama dia tuh berhasil mengatasi para monster. Nah, karena kerumunan sangat banyak, Arthur tentunya hanya bisa tersenyum kepada ayahnya. Arthur pun saat ini naik ke punggung Sylvie dan Sylvie tuh mulai nembakin nafas naganya ke arah para Manabis. Ledakan luar biasa terjadi. Pertarungan melawan para monster pun dimulai. Arthur juga saat ini mulai turun dari punggung Sylvie dan dia mulai pakai kekuatan anginnya untuk memusnahkan ratusan Manabis. Sylvie juga saat ini tuh mengobrak-ngabrik para Manabis dengan kekuatan miliknya. Arthur juga saat ini tuh menggunakan pedangnya untuk memotong-motong para Manabis. Arthur dan Sylvia saat ini tuh masih menghadapi bermacam-macam Manabis, mulai dari monster serigala, burung maupun monster yang lainnya. Yang jelas jumlah monsternya tuh saat ini sangat banyak.
Arthur di sini ngerasa aneh karena kebanyakan dari monster-monster itu ternyata mereka tuh nggak membalas serangan Arthur dan mereka tuh tetap maju untuk menuju ke arah The Wall. Jadi hanya ada beberapa monster yang balas menyerang, sedangkan kebanyakannya tuh nggak peduli dan tetap lanjutin perjalanan ke The Wall. Walaupun ngerasain hal yang aneh, Arthur di sini tetap lanjutin pembantaiannya kepada para monster. Darah demi darah terus muncrat dari tubuh monster yang diserang sama Arthur. Sylvia di sini ngasih peringatan ke Arthur supaya Arthur jangan berlebihan dan jatuh ke dalam kesenangan membunuh. Sylvia di sini tegasin kalau tujuan mereka saat ini tuh bertarung untuk melindungi orang-orang. Mendengar peringatan itu, Arthur saat ini pun tersadar dan ketika dia sadar, dia tuh ngerasain beberapa luka di tubuhnya. Ternyata sebelumnya adrenalin Arthur ini sangat tinggi, makanya dia tuh gak ngerasain kalau tubuhnya juga dilukai. Saat ini, ketika udah dikasih peringatan, Arthur menyadari kalau jatuh dalam kesenangan membunuh, hal itu ternyata bisa berbahaya. Gak lama muncullah monster raksasa yang mulai menginjaki monster-monster kecil yang lainnya. Arthur pun saat ini pakai serangan panah petir miliknya, tapi ternyata nggak mempan terhadap monster raksasa. Arthur juga saat ini tuh menyadari kalau ternyata monster raksasa itu dikendalikan sama manusia dari Alakria. Arthur saat ini berpikir dan dia tuh memprovokasi monster raksasa itu dengan sihir api miliknya. Arthur nembakin sihir api ke wajah monster raksasa dan itu membuat wajahnya terbakar. Monster raksasa itu menjadi sangat marah dan dia tuh menjadi gak terkendali. Monster itu juga saat ini tuh mulai mengejar dan menyerang Arthur. Arthur saat ini lari menuju ke tempatnya Sylvie. Singkatnya Arthur dan Sylvie ini saat ini kerjasama. Arthur juga saat ini tuh pakai static void untuk menghentikan waktu. Sylvie tuh saat ini menahan monster raksasa itu supaya gak gerak. Dan saat ini Arthur ada di atas punggung raksasa tersebut. Dan Arthur juga saat itu langsung menjatuhkan orang yang mengendalikan monster raksasa ke tanah. Arthur juga saat ini tuh melihat ada batu hitam. Arthur di sini nanya kepada orang itu tentang batu hitam yang mengendalikan monster raksasa. Nah, karena orang itu nggak jawab, Arthur pakai batu hitam untuk menusuk tangan orang itu. Orang itu saat ini menjerit kesakitan. Arthur di sini tuh nanya lagi tapi masih tetap gak dijawab. Bahkan saat ini orang itu malah menggigit lidahnya. Kemungkinan orang itu berniat untuk bunuh diri. Tapi di sini Arthur gak bisa biarin orang itu bunuh diri. Arthur pun langsung membakar lidah orang itu. Tujuannya supaya lukanya tertutup. Setelah itu luka itu dibekukan. Arthur juga saat ini tuh terlihat menghancurkan batu di tangannya. Ketika melihat batu itu hancur, orang itu terlihat sangat panik. Gak lama, Arthur menyadari kalau monster-monster saat ini tuh tiba-tiba menjadi semakin beringas. Dan mereka tuh semakin menunjukkan amarahnya kepada Arthur. Para monster saat ini mulai mengincar Arthur. Gak lama Sylvie juga ngasih tahu kalau dia tuh saat ini udah gak kuat dalam menahan monster raksasa. Dan akhirnya monster itu terlepas dari kunciannya Sylvie. Monster raksasa itu juga saat ini mulai mengarahkan amarahnya kepada Arthur. Arthur saat ini dia tuh ngeluarin aura membunuh yang selama ini dia tahan. Dan itu membuat semua monster terdiam. Dan monster-monster juga saat ini tuh mulai ketakutan. Bahkan beberapa monster lemah. Beberapa monster itu sampai pingsan karena gak kuat menahan aura membunuh dari Arthur. Para monster saat ini mentalnya tuh mulai menciut. Sylvie juga di sini tuh gak nyangka kalau dia tuh bakal ngerasain lagi aura membunuh milik Arthur yang selama ini tuh selalu ditahan sama Arthur. Arthur saat ini beralih lagi ke orang yang mengendalikan monster raksasa. Orang itu saat ini ketakutan. Orang itu ngasih tahu kalau dia tuh bakal ngasih tahu Arthur apa yang diinginkan sama Arthur. Tapi syaratnya Arthur harus janji bakal biarin dia tetap hidup. Orang itu saat ini ketakutan sambil menangis.
Arthur saat ini pakai pisaunya dan dia tuh memanaskan pisau itu. Setelah itu Arthur menempelkannya ke pipi orang itu. Orang itu tentunya kesakitan dan dia tuh semakin menjerit kesakitan. Orang itu pun saat ini mau gak mau harus membuka mulutnya. Karena kalau enggak, dia tuh bisa-bisa disiksa habis-habisan sama Arthur. Makanya dia tuh saat ini mau ngomong. Orang itu di sini ngasih tahu, pasukan Alakria tuh punya serum yang khusus, sehingga para monster bisa dikendalikan. Orang itu juga ngasih tahu, kalau dia tuh nggak tahu siapa aja yang udah pakai serum itu. Intinya serum itu udah disemprotin ke beberapa orang, tapi orang itu nggak tahu siapa aja yang udah pakai serumnya. Setelah dapat informasi, Arthur saat ini menusuk dada orang itu. Orang itu pun akhirnya mati. Selanjutnya Arthur lanjutin lagi pembantaian terhadap monster-monster yang ada. Walaupun gitu, monster-monster sangat banyak, sehingga monster-monster itu menjadi semakin mendekati wilayah The Wall. Arthur saat ini menjadi kesal dan dia tuh saat ini mau pakai Realm Heart-nya untuk mencari orang-orang yang udah mengendalikan monster-monster tersebut. Tapi di sini Sylvie tuh menghentikannya. Sylvie paham kalau Arthur gak mau monster-monster itu bisa sampai ke The Wall. Alasannya karena takutnya tuh terjadi apa-apa sama keluarga dari Arthur. Tapi bagi Sylvie, harusnya Arthur juga mengerti kalau saat ini Arthur punya kewajiban sebagai seorang jenderal. Jadi segala tindakan tuh harus dipikirin sama Arthur. Gak boleh langsung gegabah. Untuk saat ini bisa dibilang kalau ngeluarin Realm Heart di tempat ini adalah sesuatu yang bisa sangat merugikan. Arthur pun saat ini naik ke punggung Sylvie dan mereka pun mulai terbang. Sylvie saat ini menghadapi para monster, sedangkan Arthur akan fokus dalam mencari orang-orang yang mengendalikan para monster. Arthur saat ini di atas punggung Sylvie. Dia tuh mulai fokus untuk melihat aliran-aliran mana untuk mengetahui lokasi orang-orang yang mengendalikan para monster. Arthur saat ini menyuruh Sylvie untuk terbang lebih tinggi lagi, dan dia terkejut ketika melihat banyak mana dari ribuan banyak musuh. Ternyata pasukan musuh mulai menginvasi jantung negara Elf. Saat ini di negara Elf, semua orang tuh lagi bersiap karena negara Elf diserang. Nah, sebagai seorang putri, saat ini Tessia tuh berteriak sambil mengangkat pedangnya. Tujuannya tuh untuk membangkitkan semangat para pasukan. Jadi jumlah pasukan di negara Elf saat ini tuh bisa dibilang sedikit. Makanya Tessia tuh harus ningkatin semangat pasukannya supaya pasukannya tuh jangan putus asa. Tessia juga di sini tuh ngasih tahu kalau saat ini ada Lancea di pihak mereka. Jadi mereka tuh harus yakin bisa menang. Pasukan di sini tuh langsung bersorak dan mereka tuh bersemangat untuk perang. Serangan demi serangan saat ini tuh mulai diluncurkan oleh pasukan di negara Elf. Di sisi lain, pasukan yang ada di The Wall, mereka tuh melihat dari jauh pembantaian yang udah dilakuin sama Arthur. Terlihat kalau monster-monster tuh mulai kocar-kacir karena serangan-serangan yang udah dikasih sama Arthur. Jadi, Arthur ini udah bertarung membantai monster selama berjam-jam. Walaupun cuma nonton, pasukan tuh yakin kalau mereka tuh pasti bakal mendapatkan giliran bertarung. Jadi, walaupun Arthur sangat hebat dan sangat kuat, gimana pun juga Arthur saat ini cuma sendirian. Jadi bakal ada waktunya di mana Arthur pasti butuh bantuan pasukan lain. Makanya saat ini, pasukan gak boleh lengah dan mereka tuh harus tetap fokus. Saat ini, salah satu dari kapten yang bernama Albert, dia tuh meyakinkan anggotanya untuk tetap fokus dan jangan sampai mengendorkan penjagaan mereka. Gak lama datanglah Ellie yang juga melihat pertarungan gila dari Arthur. Alban di sini penasaran apakah Ellie tuh masih mau ikut berperang walaupun udah melihat kegilaan dalam perang. Ellie di sini tegasin kalau dia tuh bakal tetap ikut berperang. Tujuan dia selama ini terus berlatih. Itu semua karena dia tuh mau membantu Arthur maupun kedua orang tuanya. Makanya Ellie tuh bakal tetap ikut berperang. Saat ini,
para petinggi pasukan tuh lagi diskusi di camp tentara dari The Wall, tentunya termasuk Kapten Alban. Saat ini, Kapten Senior Trodius, dia tuh menyuruh pasukan Alban untuk segera bersiap dalam melakukan penyerangan jarak dekat, tentunya untuk menghadapi segerombolan monster-monster. Trodius di sini tuh jelasin rencananya, dan itu membuat Alban sangat kesal karena bisa aja memakan korban lebih banyak. Jadi, Trodius ini menganggap kalau Arthur ini cuma bocah yang gak tahu soal perang. Di depan Arthur, dia tuh terlihat setuju sama rencana dari Arthur. Tapi ketika Arthur gak ada, dia tuh malah buat pergerakan yang lainnya, yang tentunya menurut dia tuh lebih baik. Saat ini, Arthur sambil bertarung melawan monster-monster, dia tuh saat ini lagi bingung tentang apa yang harus dia lakuin. Monster di tempat ini tuh bisa dibilang sangat banyak, dan monster-monsternya belum habis. Sedangkan di sisi lainnya, Arthur ini khawatir sama negara elf yang saat ini mulai digempur sama pasukan Alakria. Arthur saat ini tuh khawatir sama Tessia dan keluarga Tessia. Tapi di sisi lain, kalau Arthur pergi ke negara elf, maka monster-monster tuh bakal pergi menuju ke The Wall. Dan kalau itu terjadi, maka keluarga Arthur di The Wall tuh bakal ada dalam posisi yang sangat berbahaya. Apalagi ayah Arthur tuh adalah penyerang jarak dekat, dan itu bisa membahayakan nyawa ayah Arthur. Arthur saat ini tuh mencoba untuk menenangkan pikirannya, dan dia tuh terus berpikir tentang langkah apa yang harus dia ambil. Setelah banyak pertimbangan, Arthur pun mutusin untuk pergi ke negara elf. Saat ini Tessia dan pasukannya tuh lagi berjuang dalam menghadapi gempuran pasukan Alakria. Kondisi negara elf tuh benar-benar dipenuhi kekacauan dan kerusakan. Tessia saat ini tuh pergi ke sana kemari untuk membantu orang-orang. Dia tuh benar-benar sangat kesulitan dan kerepotan dalam menghadapi serangan kali ini. Tessia juga saat ini tuh mulai melihat pemandangan pasukan di Chaton tuh mulai berjatuhan satu demi satu. Dan itu membuat Tessia tuh saat ini menjadi sangat kesal. Banyak juga terdengar teriakan putus asa dari para elf. Di sini Darvus juga sangat kesal ketika melihat kalau Tessia tuh pergi nyelamatin orang-orang. Padahal saat ini tuh lagi perang. Dan Darvus saat ini pun menegur Tessia. Darvus di sini ngasih tahu kalau Tessia tuh nggak bisa nyelamatin semua orang. Darvus tegasin kalau Tessia tuh harus mengikuti formasi yang udah direncanain. Tessia di sini tuh menyadari kesalahannya, dan dia tuh mulai bergabung ke formasi awal yang udah direncanain dalam perang. Tessia tuh di sini ngerasa nggak pantas menjadi pemimpin karena dia tuh udah bertindak sesuka hatinya. Dan dia tuh bertindak tanpa mempedulikan pasukannya sendiri. Gak lama muncullah orang yang memanggil Tessia. Yang memanggilnya itu ternyata adalah musuh. Tessia terkejut karena musuh mengetahui namanya. Tessia di sini nanya, kenapa orang itu bisa mengetahui namanya. Di sini orang itu gak jawab, dan dia tuh cuma ngasih tahu namanya. Nama orang itu adalah Vernet. Tessia di sini tuh emosi karena musuh gak menjawab pertanyaannya. Vernet dengan nyantai bilang kalau Tessia berhasil ngalahin dia tuh mungkin bakal menjawab semua pertanyaan Tessia. Saat ini Tessia tuh berlari ke arah Vernet. Tessia juga mulai nembakin mananya, tapi ternyata mana itu tiba-tiba berhenti sebelum mengenai Vernet. Vernet juga saat ini tuh mulai menggunakan pedangnya untuk menyerang Tessia, tapi Tessia tuh bisa menghindarinya dengan mudah. Tessia juga pakai pedangnya, dan dia tuh mulai menebaskan pedangnya ke arah leher dari Vernet. Tapi anehnya, kecepatan serangan pedang milik Tessia tiba-tiba menurun drastis, sehingga tebasannya Tessia tuh gak ada rasanya bagi Vernet. Tessia di sini tuh mencoba provokasi Vernet, dan dia tuh bilang kalau Vernet tuh kayak tikus yang bisanya cuma kabur. Tessia di sini tuh pakai kekuatan sabit angin, tapi di sini Vernet langsung meraih seorang pasukan di Chaton yang ada di dekatnya, dan dia menjadikan orang itu sebagai perisai daging.
Tessia tuh di sini sangat marah karena Vernet tuh menggunakan sekutunya untuk melindungi diri sendiri. Gak berhenti sampai situ, Vernet saat ini memotong kaki orang yang udah dia jadiin perisainya. Orang itu saat ini meringis kesakitan. Melihat itu, Tessia tentunya sangat marah dan dia tuh menggunakan kekuatan akar pohonnya untuk membunuh dua Alakria. Tessia juga mengarahkan serangan akar pohonnya ke arah Vernet, tapi Vernet tuh dengan mudah menghindarinya. Bahkan Vernet juga saat ini dia tuh pakai sekutunya sendiri untuk dijadiin perisai daging. Tujuannya tuh untuk memblokir segala serangan Tessia. Vernet di sini tuh masih terus melakukan provokasi dan Tessia tuh saat ini menjadi sangat marah. Pandangan Tessia saat ini menjadi sangat hijau. Singkatnya tiba-tiba saat ini Tessia tuh pakai kekuatan gilanya. Dan Vernet tuh saat ini batuk darah karena tulang rusuknya retak akibat serangan gila Tessia. Tapi walaupun gitu, Vernet di sini ngasih tahu sebaiknya Tessia tuh melihat sekelilingnya. Ternyata di sekeliling Tessia tuh banyak mayat berserakan dan banyak sekutu Tessia juga yang ikut terbunuh. Tessia tentunya di sini tuh terkejut. Jadi, Tessia tuh menggunakan kehendak tingkat 2 mana beast. Nah, ternyata itu juga menghancurkan sekutunya. Makanya Tessia tuh sangat terkejut. Gak lama tiba-tiba dada Tessia ditusuk. Dia pun terjatuh dan pandangannya saat ini jadi kabur. Vernet saat ini tuh terlihat sangat kecewa karena Tessia gak bisa menyadari ada musuh lain yang bersembunyi. Tessia tuh terlalu dipenuhi sama amarah makanya bisa lengah. Nah, itulah untuk pembahasan video kali ini. Jadi di sini gua tuh cuma merangkum cerita. Kalau kalian mau lebih detail, kalian tuh bisa baca novelnya sendiri. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.